Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasuru wa man walah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Dumateng para jamaah sedaya ing dalu menika niki kita ngaji bab nomor piro niki? Telu empat, bab nomor 4 yaitu bab nafsu. Nek menurut ulama-ulama Toreko, ya, nafsu iku enek pitu, yaitu sing diarani nafsu al-wamah. Nomor 2 yaitu yang dinamakan nafsu amarah. Nomor 3 nafsu sufiyah. Nomor 4 nafsu mutmainah. Nomor 5 nafsu rodiyah. Nomor 6 nafsu mardiyah. Nomor 7 yang terakhir yaitu nafsu amariyah. Dan nafsu-nafsu 7 ini, kalau menurut orang-orang Jawa ini hanya diringkas. Jadi diringkas menjadi empat macam. Jadi nafsu rodiyah, mardiyah, kamaliyah ini termasuk diringkas dalam nafsu mutmainah. Saya ulangi lagi, nafsu itu ada 7 tingkat, ya, yaitu mulai al-wamah sampai kamaliyah. Tapi di sini lewat pertemuan ini hanya membahas nafsu 4 saja. Jadi sing dibahas mek nafsu papat krana rodiyah, mardiyah, kamaliyah kuwi sakjane intine ya wis padha karo mutmainah. Lah saiki apa yang dinamakan nafsu al-wamah? Al-wamah itu adalah nafsu yang selalu mengajak makan berlebih. Jadi nafsu al-wamah iki nafsu sing energine ngejak awake dhewe iku senengane mangan sing berlebih. Ora manut umume kalau kita makan sehari itu 3 kali, tapi kalau orang yang selalu mengikuti nafsu al-wamah itu sampai berkali-kali, itu yang enggak boleh. Jadi nafsu al-wamah itu adalah nafsu yang mengarahkan manusia makan yang berlebih. Nafsu iki duwe gaib. Nafsu al-wamah ini gaibnya itu rupanya hitam. Jadi nafsu al-wamah iki nafsu sing duwe gaib rupane ireng. Nek malah pakar-pakar orang-orang rohani atau orang-orang ahli kebatinan itu mengatakan bahwa nafsu al-wamah ini yang warnanya hitam ini wujudnya juga persis hitam, tapi wujudnya itu hitam. Jadi kalau kalian semua itu waktu latihan patrap atau latihan zikir atau latihan nur alif, kebetulan di situ kok berjumpa dengan wujud kita sing rupane ireng kok wujudnya persis kaya awake dhewe, iku jenenge nafsu al-wamah. Sing nomor 2 yaiku nafsu amarah. Nafsu amarah iku gaibnya berwarna merah. Merah. Jadi nafsu amarah ini gaibnya berwarna merah. Rupanya juga persis wujudnya kayak rupa kita. Itu menurut pakar-pakar kerohanian atau orang-orang yang ahli dalam ilmu kebatinan. Lihat benar enggaknya itu silakan Anda praktek sendiri. Untuk menemukan eksakta atau untuk menemukan kebenaran hakul yakin, Anda harus benar-benar yadoh, tirakat, hitungannya poso tenanan, akhirnya kok ben cocok karo keterangan ilmu. Apa ya bener sih nafsu al-wamah iki wani ireng sing wujude kaya awake dhewe? Apa
Apa yo bener sing nafsu amarah ki rupane abang sing wujude kaya awake dhewe? Lho iku praktek kok. Ya apa carane praktek zikir sing tenanan, latihan istingane patrap atau meditasi utawa nur alif sing tenanan. Insyaallah akhire sampeyan kudu dicekuki kaya ngene iki. Lah, nafsu amarah iki nafsu yang selalu mengajak manusia itu ngamuk-ngamuk atau muring-muring yang berlebih. Enggak apa-apa manusia itu marah, enggak masalah, enggak apa-apa, itu namanya manusiawi. Maksudnya dalam keterangan ilmu pernafsuan ini yang enggak boleh itu marah-marah yang berlebih. Marah-marah sing bikin kerusakan ngono lho. Nek kurang nesu tapi nesu iku nafsu membangun, amarah membangun itu enggak masalah. Nek jenenge menungso ora duwe nafsu iki jenenge dudu menungso malaikat itu. Nah, nek malaikat itu tidak punya nafsu, tidak punya nafsu lawama, amarah, sufliyah, mutmainnah, tidak punya. Yang punya nafsu itu hanya makhluk yang namanya manusia dan hewan. Lah nek awake dhewe ora duwe muring kuwi jenenge dudu menungso. Wajar manusiawi nek menungso niku punya sifat amarah. Tapi amarahnya yang tidak bikin kerusakan. Contohnya sampai nyeneni anak atau nyeneni sopo piye. Nah, asalkan itu amarahnya sifatnya itu membangun enggak masalah. Yang enggak boleh itu adalah amarah yang bikin kerusakan. Paham ya? Di situ. Yang nomor 3 yaitu nafsu sufliyah. Nafsu sufliyah itu adalah gaibnya menurut orang-orang pakar-pakar ahli rohani atau kebatinan itu adalah kuning. Nah, wujudnya nafsu sufliyah ini juga kayak kita, tapi berwarna kuning. Jadi seandainya kalian itu mungkin waktu zikir kok ditemui atau berjumpa dengan wujud kalian yang berwarna kuning seperti keemasan itu, ya itulah yang namanya nafsu sufliyah. Apa itu bisa diajak dialog? Bisa. Iku kena dijak omong-omongan. Yo kena dijak konsultasi. Nah, untung banget sampai iso ditemoni iki, untung banget. Karena apa iki sejatine barenge awake dhewe. Sejatinya nafsu-nafsu ini adalah juga saudara kita yang tidak kelihatan. Sebenarnya saudara kita, saudara kandung aslinya, tapi tidak kelihatan karena ini sifatnya gaib. Nah, sufliyah ini adalah nafsu yang selalu mengajak manusia itu mengajak urusan-urusan kesenangan. Wajar manusia tuh hidup senang, tuh wajar manusiawi. Tapi yang tidak boleh itu adalah bersenang-senang yang berlebih. Ya. Nah, jadi duwe bojo sitok umpama, terus pengen rabi nek papat iki lumrah. Manusiawi. Yang dimaksud itu kalau sudah punya istri yang sudah disunahkan oleh Rasulullah sampai punya istri 5, 6, 7 kuwi jenenge dosa muka. Sing dimaksud dosa muka kuwi orang-orang yang selalu berlebih. Tapi kalau kita menurut sunnah Rasulullah, orang-orang umatnya itu hanya sebatas 4. Ya enggak masalah, itu namanya enggak berlebih. Asalkan kita mampu dan asalkan kita adil. Tapi kalau kita nggak mampu, nggak adil, ya sudah jangan, satu istri aja cukup. Tapi kebanyakan sekarang itu orang-orang itu sunnah Nabi itu buat tendensi. Nah, woi, ngapain kamu nikah lebih dari 1? Loh, aku ikut sunnah Rasul. Tapi kebanyakan manusia itu bukan sunnah Rasul, itu hanya buat alasan. Kebanyakan hanya sunnah nafsu. Ngono lho. Jadi menungso itu asline sunnah Rasul itu sajane kalau manusia itu mau jujur itu hanya buat tendensi. Nah, kebanyakan manusia itu hanya mengikuti sunnah nafsu. Wes. Yang nomor 4 yaitu nafsu mutmainnah. Lah nafsu mutmainnah itu selalu mengajak manusia itu urusan-urusan kebaikan. Jadi kalau getaran pikiran, getaran hati itu selalu kok diajak dengan urusan ngaji,
urusan zikir, urusan seneng-seneng wujud pengajian, yang urusan keapian-keapian, lah itu berarti ya itulah nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah ini punya gaib, nah rupanya putih. Nah putih. Jadi mutmainah iki gaib rupane putih. Wujude iki nek cara wong ahli rohani, ahli-ahli kebatinan, ahli-ahli tasawuf sing bidange ning kono iku pancen rupane ya kaya awake dhewe persis. Lah nek nafsu radiyah kamaliyah itu sebenarnya ini juga nafsu baik. Tapi cukup kita mengkaji mutmainah itu sudah cukup. Mula nek jere wong Jawa nafsu iku didung diringkes enek papat. Jadi nafsu mulai awama amaro sufliyah mutmainah radiyah mardiyah kamaliyah iku diringkes mek enek papat ya iku dadi awama amaro sufliyah mutmainah. Paham ya? Jadi saya ulangi lagi, ternyata setiap manusia itu adalah pasti punya nafsu. Pasti. Kalau tidak punya nafsu itu berarti bukan manusia. Nafsu alwamah kuwi gaibe rupane ireng sing wujude kaya awake dhewe persis. Nek iso itu tidak dikenal. Nah, carane nek iso dikenal. Sudahkah kita mengenal saudara kita sendiri? Belum. Kalau belum ya coba dikenal. Iku insyaallah orang gawe kerusakan. Justru iku nek awake dhewe iso sampai ngenal iku insyaallah sak susah-susah awake dhewe waktu ada problem masalah, kadang saudara-saudara kita itu muncul untuk apa? Nasihati awake dhewe. Ning kono kuwi hikmahe ngono. Jadi alwama amaro sufliyah mutmainah. Nek cara wong Jawa ya iki sing diarani nafsu apa jenenge sedulur papat kalimo pancer. Sedulur papat kalimo pancer utawa diarani kakang kawa adi ari. Iki nek cara wong Jawa. Nek cara wong Islam ya kuwi sing diarani kakang kawa adi ari iku sejatine ya kuwi nafsu alwamah amaro sufliyah mutmainah. Jadi apa sih sing diarani kakang kawa iku? Kakang kawah iki apa? Kakang kawah iki ya koyo dengenane nika. Wong jenenge kakang, dadi bayi itu sebelum keluar, jadi kawahnya dulu yang keluar. Akhirnya kawah yang keluar itu dinamakan kakang. Setelah itu jabang bayi yang keluar. Mari bayine sing metu, akhire adi ari-arine metu. Mula ari-ari itu dinamakan adi ari. Kakang kawah adi ari. Kan sedulur kakang kawah adi ari sedulur papat. Lah sing terundi sing telu getih. Getih iku termasuk ya dulur. Mari getih terus napa niku nek ngaran plasenta niku napa? Plasenta itu bisa dikatakan usus ya. Istilahnya krono iku jalur dhisik iku jabang bayi karo ibuke niku kan stok makanan kan teko dugi mriku jalan. Dadi pasokan makanan sang napa niku jabang bayi niku kan teko ibu lewat ibu. Yaiku istilah kakang kawah adi ari. Jadi perwujudannya persis kaya kula kali jenengan sedaya. Mungkin pelajaran ini walaupun sekilas enek sing gak paham, sing kate tekokne sing gak paham apa. Jadi intine nafsu iku pitu tapi diringkes dadi papat alwamah amaro sufliyah mutmainah. Jadi nek alwamah kuwi gaibe hitam, nek amaro gaibe merah, nek sufliyah gaibe kuning, mutmainah gaibe putih. Dan wujudnya itu persis kaya awake dhewe persis wis. Itu iso dijak dialog, iso dijak omong-omongan. Ya apa carane sing cepet amre kecethuk sedulur niku, Gus?
Nek core tiang-tiang sepuh-sepuh utawa ulama-ulama sepuh niku nek ngarani nek pengen awakmu ndang diketuki sedulurmu kuwi, nek pengen awakmu diewangi ben seneng pengko jiwamu lan uripmu, nek wayah tironmu kuwi poso. Dadi wayah tiron iku poso. Krana napa? Menungso iku kudu wajib syukur. Menungso iku lahir yo bareng dina, mati yo bareng dina. Lah di waktu awake dhewe lahir, kita itu lahir, itu sebenarnya kita harus bersyukur. Karena apa? Di waktu lahir itu kan kita sudah di alam sadar. Mamane ning alam kandungan sama Allah dikeluarkan di alam nyata, di alam sadar itu kita wajib bersyukur. Lah wujudnya syukur ya apa? Yaitu puasa. Kalau bisa satu hari. Jadi niatnya orang puasa metu, puasa hari kelahiran itu sebenarnya la in syakatum la azidanakum. Bersyukur sama Allah karena kita sudah diwujudkan di alamnya nyata. Niate mek ngono. Nyapose kok poso hari kelahiran, niate ku syukur krana awake dhewe ku karo Allah diwujudne dilairne ning alam dunya. Lah nek sampeyan patem poso niku, insyaallah dulur-dulure sampean kaya alwama amaro suya mutmainah iku iso nyambung. Syukur-syukur nek mari salat fardu iku difatihai. Difatihai. Dadi dulur-dulure sampean iki difatihai. Dikirimi Fatihah. Dadi aja sampe lali. Krana asline dulur-dulur nafsu iku sejatine dulur kandung, hanya dia gaib. Jadi nek pengen sampean cetuk, nek pengen iso komunikasi karo nafsune sampean, karo dulur-dulure sampean sing ngewang-ewangi sampean, sing barengi sampean ing biae, iki nek iso sampean wayah kirane poso. Umpama saiki lahire dina Setu umpama dina Setu. Malamnya itu kalau bisa mandi taubat, baca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, kalimat tauhid 100 kali. Lalu siangnya puasa. Amalan ismek ngono kuwi tok. Tapi nek sampean yakin istiqomah, insyaallah dulur-dulure sampean bareng-bareng gaib sampean sing jangkung sampean. Cara kasar iso mayungi sampean. Dengan lantaran iku iso nglindungi. Ngono kuwi carane nek pengen dicetuki karo dulur-dulure sampean. Paham nggih? Monggo niku. Karena apa? Gusti Allah niku asline Maha Kuasa, tapi kekuasaane Allah itu sudah diwakilkan wakil-wakile. Nek cara ngarep alwama amaro sufiyah mutmainah iki sejatine malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Contoh, nek sampean umpama pengen golek sandang pangan pengen lancar umpama, alwama difatihai. Dulurmu alwama ini kirimi Fatihah. Karena tugasnya alwama iki barengi golek sandang pangan. Nek pengen ekonomimu lancar, penak, nafsu alwamah ini difatihai. Krana iki bagian sing ngedum rezeki. Sapa sing bagian ngedum rezeki? Malaikat Mikail. Nek cara Arabe iki malaikat Mikail, ngono lho. Nyapose awake dhewe golek sandang pangan iki kok kedungsan-dungsan, ora lancar, kok seret rezeki. Iso uga krana awake dhewe iki lali karo sedulur gaib awake dhewe mungkin jarang difatihai. Ngono. Dadi nek pengen golek sandang pangan lancar, alwamah iki difatihai. Wis pokoke intine ringkesane sampeyan sering matihai dulur-dulure gaib sampeyan. Wis mungkin nenek pitakon sing kurang paham. Niku napa nggih gadah nur? Napa? Nafsu niku wau. Sedaya niku asline wujude nur. Jadi masih alwama amaro sufiyah mutmainah itu sebenarnya wujudnya juga nur. Nur yang berupa wujud kita tapi warnanya kayak rumus ini tadi.
Jadi kalau alwamah itu cahaya yang berwarna hitam. Kalau amaroh itu cahaya yang berwarna merah. Tapi wujudnya kayak kita loh ya. Ya benar dan enggaknya kita harus mengalami mukasafah sendiri. Karena ini termasuk jenis ilmu mukasafah. Kalau ini dipikir secara logika, masa ya? Karena akal. Kalau ingin mengetahui yang benar, kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin tahu hal-hal gaib, hal-hal ilmu-ilmu kemukasafan, ya kamu harus riyadhah, bener-bener poso, zikir, istilah mukorobah, mujahadah dengan Allah tenanan. Akhirnya nanti kamu akan menemukan kebenaran apa kebenaran ilmu ini. Itulah. Jadi kalau ingin menemukan kebenaran keterangan ilmu-ilmu kerohanian ini, Anda harus waladina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Jadi nek tirakat sing tenanan, nek sampeyan tirakat tenanan, Allah mesti duduh dalan. Apa bener sih keterangan ilmu iki? Ya tirakat sing tenanan, sing jahadu tenan. Akhirnya kula menemukan kebenaran apa keterangan ilmu. Karena apa? Ini menurut ulama-ulama tasawuf ini jenis ilmu mukasafah. Kebenarannya kamu harus riyadhah bertapa yang sungguh-sungguh. Lah nek gur sekedar teori ngene ya gampang kan. Nek gur cerita ilmu ku gampang. Tapi yang sulit itu adalah amalia. Kadang orang tuh enggak percaya lah mosok sih nafsu ki wujude kaya awake dhewe lah. Kalau kamu ingin menemukan kebenaran, yo kudu tirakat sing tenanan. Karena iki jenis ilmu gaib, jenis mukasafah. Ilmu mukasafah iki termasuk kebukae alam ati. Jadi ilmu mukasafah itu hanya bisa ditemukan hanya orang-orang yang benar riyadhah, yang jahadu, yang sungguh-sungguh. Jadi ini termasuk juga rupanya seperti nur cahaya. Mungkin ada yang tanya lagi masalah bab ini. Ya, maksudnya ya Pak? Nafsu. Maksudnya alwamah itu kan malaikat. Nanti kok kalau menurut orang Jawa itu kan termasuk kakang kawah di hari-hari. Ada yang mengatakan alwamah amarah subliyah mutmain. Nah kalau menurut orang Arab sebenarnya Jibril, Mikail, Israfil, Mizrail. Hanya contoh kecil bahwa Jibril itu, Mikail itu kayak ibaratnya kayak alwamah. Kayak alwamah. Maksudnya alwamah itu kan urusan sandang pangan, urusan rezeki. Sing itu sapa malaikat Mikail. Kalau Jibril itu termasuk malaikat yang menyampaikan wahyu. Jenisnya itu termasuk wahyu itu adalah feeling. Termasuk jenisnya juga ibaratnya itu mutmainah. Jadi ini keterangan hanya kulit-kulit aja. Itu hanya sekedar contoh. Tak soleh, mungkin yang tekok. Tentang tawasul kan pementen Jibril, Mikail, Israfil tawasul. Nah ini kan sami mawon matekai dulur-dulur sekawan ini. Sebenarnya sama. Jadi dalam tawasul satoria itu akan ada wal malaikatil muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Mizrail itu sama sebenarnya. Berarti malaikat muqarrabin itu luwih ikut. Iya, malaikat muqarrabin itu sebenarnya lungguhe ya tetap sebenarnya itu menurut ahli kebatinan itu juga kepada sedulur Papa tadi. Sebenarnya semua itu kalau dibuka itu kabeh mau enek ning awake dhewe kan kabeh. Bahkan ilmu permalaikatan itu sebenarnya juga ada dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah di dalam diri kamu tidak tahu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebenarnya semua itu rahasia menurut ilmu hakikat itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita masing-masing. Tinggal kita itu tafakur, tinggal kita itu merenungkan gitu aja sudah.
Nafsu. Nafsu itu kalau kita mati itu sebenarnya itu kembali kepada anasirnya sendiri-sendiri. Karena nafsu itu adalah sebenarnya wilayah jasmani. Jadi nafsu 4 itu sebenarnya juga termasuk terbentuk dari turobiyun, hawaiun, ma'iyun, ma'iyun. Istilahnya itu air, api, tanah, udara. Jadi nafsu itu sebenarnya berada dalam jasad kita, jasmani kita. Nanti kalau kita mati, istilahnya itu yang jasad, anasir jasad itu kembali kepada anasir jasad, yang anasir ilahi akan kembali ke ilahi. Yang kembali ke ilahi itu adalah roh. Karena roh itu bukan unsur bumi, tapi unsur keilahian. Tapi kalau nafsu ini termasuk unsur dari kebumian fil ardi, jadi unsur di dalam bumi. Jadi selama manusia itu hidup di dunia ini, nafsu itu tidak bisa dimatikan, tapi hanya bisa dicegah. Jadi nek wong nafsu dipateni mboten saged. Selagi manusia itu hidup, manusia itu nafsu itu tidak bisa dimatikan. Jadi matine nafsu iku bareng nek menungso ku nek dipatok loro. Baru nek dipatok loro, nafsu iku mati. Selagi menungso iku nek urung dipatok loro, nafsu tetap berfungsi. Hanya manusia itu hanya bisa menyegah itu aja. Mengendalikan. Wonten, dadi nek wong kok ora iso mateni nafsu, sinten sing iso mateni nafsu? Karena manusia dan malaikat itu lain. Gitulah. Jadi siapapun, walaupun manusia istimewa sekalipun, itu tetap punya nafsu. Tapi bedanya kayak nabi, kayak aulia, kayak orang-orang istimewa itu, dia kelebihannya itu bisa mengendalikan nafsunya. Kalau kita itu kelasnya kadang bisa, kadang tidak. Nek kelasnya awake dhewe iki koyo pasang surut tak imane lah. Jadi ibaratnya kadang yo iso, kadang yo ora. Kadang yo iso ngendhaleni nafsu, kadang yo ora. Wajar kuwi jenenge manusiawi. Cerita urip yo ngono kuwi. Nek gak ngono ora rame. Ngoten niku. Jadi nafsu itu nanti piye mu? Apa melu mati? Ya mati di dunia ini. Tapi gaibnya sebenarnya tetap ada. Jadi yang dimasuk mati ku mati bareng awake dhewe niki. Jadi nek jasad kalau roh pisah ya sudah tidak ada. Tapi di alam gaib sebenarnya ada. Kadang itu kan rupa sembarangan kadang. Kayak ngono kuwi. Tapi kalau roh itu tetap kembali ke asalnya, ilaihi rojiun, karena memang roh itu asalnya memang dari Allah. Jadi mula menungso iku duwe sifat loro, sifat bumi karo sifat ketuhanan. Nek sifat bumi ya kuwi jasad sing rupa nafsu niku wau. Tapi nek sifat ketuhanan iku rupane roh utawa sukma utawa nek ngarani diri batin niku wau. Mungkin nek kita pemle, monggo. Bener dan ini kayaknya muga-muga pelajaran bab nafsu iki iso paham, tur sampean iso iso nglakoni tenanan, akhirnya sampai diketuki karo sedulur-sedulur gaib sampeyan. Wis muga-muga iso dadi barokah manfaat. Amin. Yo mantos ae. Amin. Biniyatin ridho ilahi ta'ala. Wis ngoten mawon kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.